Ribuan wisatawan asing asal Singapura memadati Pelabuhan Internasional Batam Center pada Senin kemarin. Terjadi kepadatan arus penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Center, di mana ribuan warga Singapura, kepadatan yang sudah diprediksi oleh pengelola pelabuhan ini sebelumnya juga sudah diprediksi terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Batam yang melalui Pelabuhan Batam Center. Di Pelabuhan Internasional Batam, sebuah pemandangan yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi fenomena yang menarik perhatian. Setiap kali kapal feri bersandar, pintu terbuka dan penumpang turun satu persatu. Yang terdengar bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi logat khas Singapura yang begitu dominan. Mereka datang berkelompok, membawa tas kecil, koper kabin, bahkan ada yang hanya menggendong ransel. Wajah-wajah ini tidak terlihat seperti turis yang ingin berpesta. Mereka tampak seperti orang-orang biasa yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan lebih tenang, lebih hemat, dan lebih rasional. Batam kini benar-benar dibanjiri warga Singapura. Pertanyaannya, mengapa negara dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia justru warganya ramai berbelanja dan menghabiskan waktu di Indonesia? Dalam beberapa bulan terakhir, arus wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari Singapura dan Malaysia. Kepadatan terlihat jelas di kawasan Nagoya, Harbour Bay, hingga Batam Center. Pusat perbelanjaan yang sempat sepi kini kembali ramai. Restoran seafood penuh, kafe-kafe hidup hingga malam, dan hotel-hotel di kawasan waterfront mencatatkan tingkat hunian yang lebih tinggi, terutama pada akhir pekan. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kabar baik bagi pariwisata. Namun bagi yang melihat lebih dalam, ini bukan sekadar lonjakan wisata biasa. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pergeseran perilaku ekonomi lintas negara yang sedang berlangsung. Batam memang selalu memiliki daya tarik geografis yang kuat. Letaknya sangat dekat dengan Singapura, hanya sekitar 1 jam perjalanan feri. Aksesnya mudah, biayanya relatif murah, dan infrastrukturnya terus berkembang. Namun, lonjakan kunjungan kali ini memiliki karakter yang berbeda. Wisatawan datang bukan hanya untuk bersantai, tetapi untuk mengatur ulang pengeluaran mereka. Banyak yang memilih menginap 2 atau 3 malam, menikmati fasilitas hotel dengan harga yang jauh lebih terjangkau, lalu berbelanja kebutuhan yang di Singapura terasa semakin mahal. Bagi mereka, Batam bukan lagi sekadar destinasi wisata, melainkan alternatif ekonomi. Sebuah ruang untuk menyesuaikan gaya hidup dengan realitas keuangan yang semakin menekan. Cerita dari para wisatawan menggambarkan perubahan ini dengan sangat jelas. Ada yang mengaku datang hampir setiap bulan hanya untuk menikmati makanan dan belanja. Ada pula yang secara terbuka mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih masuk akal dibandingkan di Singapura. Bahkan ada yang menjadikan Batam sebagai tempat bernafas dari tekanan hidup di negara asal. Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi mencerminkan realitas yang sedang berubah. Ini bukan lagi soal liburan mewah, melainkan soal mencari keseimbangan antara kenyamanan hidup dan keterjangkauan biaya. Dampaknya terasa langsung di sektor perhotelan Batam. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing tidak hanya singgah sebentar, tetapi benar-benar tinggal dan menghabiskan uangnya di kota ini. Pergerakan ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Restoran mendapat pelanggan, transportasi lokal bergerak, tenaga kerja terserap, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Batam menikmati limpahan manfaat dari perubahan perilaku konsumsi regional, dan dalam waktu singkat, wajah kota ini kembali hidup setelah sempat melambat. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Mengapa warga Singapura kini lebih memilih menghabiskan uangnya di luar negeri? Jawabannya membawa kita menyeberang kembali ke Singapura, negara kecil dengan reputasi besar yang kini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak biasa. Sepanjang tahun 2025, hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini mungkin tidak terlihat besar secara global, tetapi bagi Singapura, ini adalah sinyal yang sangat serius. Yang lebih mengkhawatirkan, pemutusan hubungan kerja ini terjadi terutama di sektor-sektor bernilai tinggi seperti teknologi informasi, layanan profesional, real estate, dan perdagangan retail. Ini bukan sekadar fluktuasi musiman, ini adalah pergeseran struktural. Dunia sedang berubah, dan Singapura berada di garis depan perubahan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, tekanan biaya, serta perubahan permintaan global memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Ribuan profesional dengan gaji tinggi, pengalaman panjang, dan kualifikasi mumpuni mendadak kehilangan kepastian.
Dampaknya tidak hanya terasa pada mereka yang terkena PHK, tetapi juga pada mereka yang masih bekerja. Rasa aman mulai tergerus, dan kehati-hatian menjadi sikap dominan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, orang cenderung mengubah cara mereka mengelola uang dan menikmati hidup. Di saat yang sama, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga konsumen naik lebih cepat dari perkiraan analis. Biaya transportasi, layanan kesehatan, makanan, dan jasa mengalami kenaikan yang cukup terasa. Secara angka, inflasi mungkin masih terlihat moderat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan kecil pun bisa berdampak besar, terutama ketika pendapatan tidak naik atau bahkan terancam. Kombinasi antara ketidakpastian pekerjaan dan kenaikan biaya hidup menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Orang-orang tetap ingin menikmati hidup, tetapi dengan cara yang lebih rasional, lebih berhitung, dan lebih berhati-hati. Dalam kondisi seperti inilah, Batam masuk sebagai solusi yang logis. Perbedaan harga yang selama ini dianggap wajar, kini terasa sangat signifikan. Menginap di hotel nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya yang jauh lebih rendah menjadi pilihan yang sulit ditolak. Bagi banyak warga Singapura, menyeberang ke Batam adalah bentuk adaptasi ekonomi. Mereka tidak menyerah pada tekanan, tetapi menyesuaikan gaya hidup agar tetap bisa menikmati kualitas hidup tanpa harus menanggung beban biaya yang semakin berat. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Lapangan kerja secara keseluruhan bahkan bertambah, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Namun, sektor-sektor ini umumnya diisi oleh tenaga kerja migran dan menawarkan upah yang lebih rendah. Sementara itu, sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang selama ini menjadi kebanggaan justru mengalami penyusutan. Ini menciptakan ketimpangan antara pertumbuhan angka dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Angka makro terlihat sehat, tetapi di tingkat rumah tangga, tekanan justru semakin terasa. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Singapura pada perdagangan global. Dengan rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto yang sangat tinggi, setiap perubahan dinamika global langsung berdampak. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, serta perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun ada momen pemulihan pada ekspor tertentu, ketidakpastian jangka menengah tetap membayangi. Prospek inflasi yang diperkirakan meningkat pada tahun-tahun mendatang menambah lapisan kekhawatiran. Dalam situasi seperti ini, mencari alternatif yang lebih terjangkau di luar negeri menjadi langkah yang rasional. Di tengah tekanan ini, Indonesia justru menunjukkan wajah yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi mesin utama pertumbuhan. Ketika permintaan global melemah, pasar domestik masih mampu menjaga stabilitas. Batam, sebagai bagian dari ekosistem ini, menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional. Kota ini menjadi titik temu antara kebutuhan warga Singapura untuk menekan biaya dan kemampuan Indonesia untuk menawarkan keterjangkauan. Kedepan, arus warga Singapura ke Batam kemungkinan akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Namun, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola peluang ini secara berkelanjutan. Infrastruktur harus siap, kualitas layanan harus dijaga, dan kebijakan harus berpihak pada kepentingan jangka panjang. Jika tidak, lonjakan kunjungan justru bisa menciptakan masalah baru seperti kenaikan harga lokal, kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab besar.